istri kedua pilihan ibu mertua. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sah. Kata itu bergema menyayat hati hingga terasa seluruh duniaku hancur dalam satu malam. Sorak-sorai para undangan di malam yang kelam itu menyelimuti rasa perih yang tak tertahankan, menyisakan luka yang sulit kubayangkan akan pernah sembuh. Di hadapanku suamiku, pria yang pernah bersumpah sehidup semati, kini mengikat janji pernikahan dengan wanita lain. Wanita pilihan ibunya. Aku berdiri di sudut ruangan, terpaku seperti bayangan yang tak diinginkan, menyaksikan setiap detik yang mengikis kebahagiaanku sedikit demi sedikit di acara pernikahan kedua suamiku. Malam itu seolah waktu mempermainkanku, memperlihatkan betapa rapuhnya kebersamaan yang kami bangun, dan betapa mudahnya cinta itu dikalahkan oleh ambisi dan harapan yang tak kuasa kutandingi. Pernikahanku dengan Mas Devan, yang dulu kurasa akan menjadi cerita bahagia kami, kini perlahan berubah menjadi kenangan pahit. Aku tak percaya bahwa semua ini terjadi karena ibu mertuaku sendiri, Bu Lastri. Sejak awal ketidaksetujuannya pada pernikahanku dan Mas Devan, jelas tergambar di wajahnya. Dia selalu mendambakan menantu yang berasal dari keluarga yang terpandang, yang dapat membawa nama baik bagi keluarganya. Baginya aku hanyalah seorang anak pedagang bakso keliling dan penjahit yang dianggap tak pantas berdiri di samping putra bungsunya, yang selama ini dijaganya penuh kasih. Namun meski tahu betapa ia tak menyukaiku, aku tak pernah membayangkan bahwa pernikahanku harus runtuh karena keputusannya. Malam itu di saat suamiku bersumpah untuk kedua kalinya pada wanita lain, aku sadar bahwa di hadapan mereka aku tak pernah lebih dari sekedar tamu. Sosok yang tak pernah benar-benar diterima. Dan di tengah perasaan hancur itu, ada satu janji dalam hatiku. Janji yang tak pernah kubiarkan direnggut oleh siapapun. Jika cinta itu bukan milikku, maka harga diriku akan tetap menjadi milikku. Akan aku buktikan, meski malam ini aku ditinggalkan, aku masih memiliki kehidupan yang layak aku perjuangkan. Aku kembali teringat kenangan masa lalu yang berputar di benakku, membawa serta rasa sakit yang seolah tak pernah hilang. Sejak awal Bu Lastri memang tidak pernah benar-benar merestui hubungan kami. Mas Devan yang lahir dari keluarga terpandang, nampaknya terjebak di antara cinta dan kehendak ibunya yang memiliki standar tinggi soal pasangan hidup. Aku ingat pertemuan pertama dengan Bu Lastri dengan sangat jelas. Saat itu aku dan Mas Devan baru beberapa bulan menjalin hubungan, dan ia ingin aku bertemu dengan ibunya. Meski sudah diperingatkan bahwa ibunya mungkin akan bersikap dingin, aku tetap mempersiapkan diriku sebaik mungkin. Namun ketika hari itu tiba, keadaan ternyata jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan. "Kamu yakin, Mas, ibu akan menyukai aku?" tanyaku saat kami berdua duduk di mobil, tepat sebelum kami memasuki gerbang rumahnya. Mas Devan tersenyum tipis, mengulurkan tangannya dan menggenggam jemariku dengan lembut. "Aku tahu ibu sedikit keras, tapi kamu gak usah takut, aku akan di sini bersamamu," katanya mencoba menenangkanku. Aku mengangguk, meski hatiku tetap gelisah. Kami melangkah masuk, dan saat pintu rumah terbuka, aku langsung berhadapan dengan sosok Bu Lastri. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, tak ada senyum hangat atau sapaan ramah. Hanya tatapan tajam yang langsung membuat dadaku terasa sesak. "Assalamualaikum, Bu." Aku mencoba menyapa Bu Lastri, namun tak ada jawaban darinya. Justru dia langsung bersikap sinis padaku. "Oh, jadi ini perempuan yang selama ini kamu ceritakan, Devan?" tanya Bu Lastri dengan nada merendahkan. "Iya, Bu, namanya Nadira," jawab Mas Devan, mencoba melunakkan suasana. "Dira, kenalin ini ibuku," lanjutnya sambil mendorongku sedikit maju. Aku mengulurkan tangan dengan senyum yang kutahan, berharap Bu Lastri merespon positif. "Perkenalkan, Bu, saya Dira. Senang bertemu dengan Ibu." Namun bukannya menyambut hangat,
Bu Lastri hanya memandang tanganku dan tak mau menjabat tanganku. Dia kemudian justru berkata, "Ya, senang bertemu juga. Kamu tinggal di mana, Dira?" Tanyanya dengan nada yang agak dingin. "Saya tinggal di kampung, Bu. Kebetulan di sini saya masih ngekos," jawabku dengan sopan. "Oh alah, orang kampung toh," sahut Bu Lastri dengan pendek, lalu melirik ke arah Mas Devan. "Kamu gak salah, Devan. Wanita ini yang kamu pilih untuk kamu jadikan istri." Aku tersentak mendengar pertanyaan yang begitu terang-terangan, dan wajah Mas Devan nampak berubah tegang. Ia menggenggam tanganku dengan erat, seolah mencoba memberikan dukungan di tengah suasana yang tak nyaman ini. "Iya, Bu. Devan mohon Ibu jangan merendahkan Nadira terus ya, Bu," jawab Mas Devan. Suaranya terdengar lemah. "Jujur Devan mencintai Dira, Bu. Dan Devan yakin Dira bisa menjadi pendamping yang tepat buat Devan." Bu Lastri mendengus kecil, lalu menatapku dengan tatapan yang seakan menelanjangi seluruh datar ke belakang hidupku. "Devan, kamu tahu kan standar keluarga kita?" tanyanya dengan nada sinis. "Kakakmu Hanum menikah dengan pria yang lulusan luar negeri dan sekarang tinggal di London. Kakakmu yang satu lagi, Fadil, menikah dengan dokter spesialis. Apakah kamu tidak merasa bahwa pilihan kamu itu agak jauh dari standar keluarga kita?" Mas Devan menghela nafas panjang, lalu menjawab dengan suara tegas. "Bu, aku gak bisa hanya menilai Dira dari latar belakang keluarganya, Bu. Yang aku lihat adalah dia orang yang baik, sederhana, dan bisa memahami aku dengan tulus. Bukankah itu yang lebih penting?" Namun Bu Lastri tidak tergoyah. "Orang baik? Kamu pikir itu cukup, Devan? Keluarga kita ini punya nama, punya reputasi, dan kamu malah memilih wanita yang keluarganya melarat seperti itu, yang ayahnya cuma pedagang bakso keliling, dan ibunya seorang penjahit. Apa kamu yakin ini yang kamu inginkan?" Perasaan sakit menyusup ke dalam hatiku saat mendengar kata-kata Bu Lastri. Rasanya seperti tertampar berkali-kali. Namun aku mencoba tetap tenang, menguatkan diriku. Namun sebelum aku bisa menanggapinya, Mas Devan menarik nafas panjang, mencoba menenangkan amarah yang mulai nampak di wajahnya. "Bu, tolong hargai pilihanku. Almarhum ayah selalu bilang bahwa kebahagiaan itu bukan soal status, tapi soal rasa nyaman. Dira memberikan aku itu, Bu. Dan aku gak peduli dia dari keluarga seperti apa. Aku hanya ingin dia, Bu." Ucapan Mas Devan membuat Bu Lastri nampak semakin marah. Namun ia tetap mempertahankan nada tenangnya. "Baik, kalau itu maumu," katanya dengan dingin. "Tapi jangan harap aku akan menerima dia begitu saja." Saat itu aku merasa air mataku mulai menggenang di sudut mataku. Namun ku tahan sekuat tenaga. Aku tahu sejak saat itu, aku harus berjuang untuk bisa diterima di keluarga ini. Pertemuan itu meninggalkan bekas luka yang sangat mendalam, dan seolah menjadi awal dari segala ketegangan yang akan terus menghantuiku. Malam setelah pertemuan itu, aku dan Mas Devan duduk berdua di kafe kecil dekat rumah. Kami terdiam lama, tenggelam dalam pikiran masing-masing. "Maafkan aku, Dira," bisik Mas Devan tiba-tiba. Suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku gak menyangka ibu akan sekeras itu." Aku menggeleng pelan, mencoba tersenyum meski perasaan terluka masih membekas. "Gak apa-apa, Mas. Aku paham kok posisi ibu. Mungkin aku memang belum bisa memenuhi harapan beliau." Mas Devan menggeleng, menggenggam kedua tanganku dengan erat. "Tidak, Dira. Kamu sudah lebih dari cukup. Aku gak akan menyerah. Meski ibu menentang kita, aku akan terus berusaha membuat ibu mengerti kalau aku gak bisa hidup tanpa kamu." Ucapan itu membuatku sedikit lega. Meski di dalam hatiku, aku masih merasakan ketidakpastian besar. Namun saat itu aku percaya pada cinta kami yang kukira bisa mengatasi segalanya. Aku tahu Mas Devan yang merupakan anak bungsu Bu Lastri begitu dipersiapkan untuk mendapatkan wanita yang layak secara status dengan keluarganya. Mas Devan sendiri memang sengaja dipersiapkan untuk menjaga ibunya yang sendirian, karena ayah Mas Devan sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Mengingat kakak-kakaknya yang sudah punya kehidupan masing-masing, karena itulah Bu Lastri begitu selektif memilih calon istri untuk Mas Devan.
Karena itu Bu Lastri begitu menentang saat membawaku ke rumahnya dan diperkenalkan ke ibunya untuk dijadikan istrinya. Pergolakan besar Bu Lastri dan Mas Devan terus berlanjut tanpa henti. Setiap kali mereka berbicara tentang pernikahan kami, perdebatan selalu berujung pada saling bersikukuh. Bu Lastri tidak henti-hentinya mengutarakan kekhawatirannya bahwa aku, yang berasal dari keluarga sederhana, tidak akan bisa memenuhi standar keluarganya. Sedangkan Mas Devan selalu bersikeras bahwa cintanya padaku tak bisa digantikan dengan siapapun. Keadaan semakin memanas hingga akhirnya Mbak Hanum dan Mas Fadil, kakak-kakak Mas Devan, ikut turun tangan. Mbak Hanum yang berada jauh di luar negeri menelpon Bu Lastri. Suaranya terdengar tenang namun tegas. "Bu, kalau Devan sudah yakin, kenapa tidak diberikan kesempatan saja, Bu? Toh selama ini hidup kita tidak pernah kekurangan kan, Bu?" katanya mencoba melunakkan hati Bu Lastri. Mas Fadil yang berada di luar kota juga menelpon dan berkata dengan nada yang bijak. "Ibu, kita nggak akan tahu seberapa bahagianya Devan kalau ibu terus menghalanginya. Kalau memang Dira yang membuatnya merasa bahagia, bukankah itu yang terpenting, Bu?" Bu Lastri tak langsung merespon. Namun setelah lama berdebat, akhirnya ia menyerah. "Baiklah, kalau kalian semua sudah sepakat," ucapnya, meski nada bicaranya tetap terdengar dingin. "Aku akan merestuinya, tapi aku tidak bisa janji untuk benar-benar menerima Dira. Aku tahu bahwa restu itu diberikan dengan terpaksa. Namun bagiku itu sudah lebih dari cukup. Aku berusaha tetap optimis, berharap bahwa seiring berjalannya waktu, Bu Lastri bisa melihat ketulusanku. Namun harapan itu hancur saat hari pernikahan kami tiba. Meski sudah menerima restu, Bu Lastri nampak seolah tidak ingin berada di sana. Raut masam terpancar dari wajahnya. Terlebih ketika ia harus berdiri di dekatku untuk menerima ucapan selamat dari tamu-tamu yang datang. Ketika teman-teman arisannya bertanya soal latar belakangku, Bu Lastri hanya menjawab singkat, bahkan terkesan enggan menjelaskan lebih jauh. "Oh, dia anak dari keluarga kampung. Beruntung banget dia bisa menikah dengan anakku," katanya sambil tersenyum tipis. Namun senyuman itu sama sekali tidak mencerminkan kebanggaan. "Bayangin saja ibunya yang penjahit, ayahnya yang tukang bakso di kampungnya, menikah dengan anakku, beruntung sekali dia." Aku mendengar bisikan-bisikan dari tamu-tamu arisan yang nampak terkejut. Dan dadaku terasa sesak mendengar reaksi mereka. Aku tahu Bu Lastri merasa malu mengakui menantunya yang bukan berasal dari kalangan terpandang. Namun aku tidak bisa membayangkan Bu Lastri akan menjelek-jelekan aku di depan orang banyak. Padahal di sisi lain, dukungan tulus datang dari Mbak Hanum dan Mas Fadil. Meski Mbak Hanum tidak bisa hadir karena jarak yang jauh di luar negeri, ia menelponku beberapa jam sebelum acara dimulai. "Dira, aku tahu kamu pasti merasa gugup, tapi percayalah, kamu adalah wanita yang tepat untuk Devan," katanya. "Maafkan Mbak ya nggak bisa hadir di sana, tapi Mbak akan selalu mendukung kalian berdua." Kata-kata Mbak Hanum memberikan kekuatan bagiku. Di tengah semua tatapan sinis dan bisikan-bisikan dari keluarga besar dan teman-teman Bu Lastri, aku merasa bahwa setidaknya ada yang menerimaku dengan tulus. Saat acara resepsi dimulai, Mas Fadil yang datang dari luar kota mendekatiku dan Mas Devan. Ia tersenyum hangat sambil menepuk bahu kami. "Dira, Devan, kalian berdua sudah melalui banyak hal untuk sampai di sini," katanya dengan lembut. "Jaga baik-baik ya hubungan ini. Jangan pernah biarkan orang lain merusaknya. Ingatlah, pernikahan adalah tentang kebersamaan, saling mendukung dan melengkapi." Aku mengangguk pelan, terharu dengan perhatian yang diberikan oleh Mas Fadil. Kehadirannya memberikan kekuatan bagiku untuk tetap berdiri teguh di tengah suasana yang penuh tekanan ini. Di tengah segala kesulitan dan penolakan yang masih kuterima dari Bu Lastri, aku merasa bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi semua itu. Meski sulit, aku bertekad untuk terus berusaha meraih hati Bu Lastri dan membuktikan bahwa pilihanku untuk bersama Mas Devan adalah pilihan yang tepat. Setelah pernikahan, aku mulai tinggal di rumah Mas Devan, sesuai dengan keinginannya yang telah ia sampaikan sejak awal. Meskipun aku sedikit khawatir tinggal bersama Bu Lastri, aku mencoba untuk berpikir positif.
berharap bahwa lambat laun Bu Lastri akan menerimaku sebagai bagian dari keluarganya. Namun kenyataannya jauh dari yang kubayangkan. Mas Devan pergi bekerja setiap pagi, meninggalkan aku sendirian bersama Bu Lastri. Semuanya berubah. Begitu dia yakin bahwa kami hanya berdua di rumah, Bu Lastri akan memulai serangkaian hinaan dan cemoohan yang membuatku merasa tidak diinginkan. "Anak tukang bakso, di mana kamu? Jangan santai-santai aja ya di rumah ini. Kamu pikir gratis kamu tinggal di sini?" Seringkali ku dengar ucapannya yang pedas sambil mencibirku. Aku hanya bisa terdiam, menggigit bibirku, berusaha menahan tangis dan menyimpan rasa sakit ini di dalam hati. Kadang Bu Lastri bahkan menyuruhku untuk membersihkan rumah dari ujung hingga ujung. Seperti aku hanyalah seorang pembantu yang digaji untuk melayani dirinya. Di depan teman-teman arisannya yang sering datang ke rumah, Bu Lastri benar-benar membuatku merasa rendah. Jika ada pertemuan di rumah, dia akan memintaku untuk membawakan minuman dan makanan. Sambil mencibir dengan nada yang menyakitkan. "Nah, ini dia menantu kesayanganku. Pintar kan melayani tamu?" katanya sambil tertawa kecil, dan teman-temannya hanya mengangguk atau saling berlempar pandang. Aku tahu maksud sebenarnya dari kata-katanya. Bu Lastri seolah ingin menyampaikan bahwa aku tidak lebih dari seorang pelayan yang layak mengurus pekerjaan rumah. Di sisi lain, Mas Devan selalu menunjukkan perhatian padaku. Setelah pulang bekerja, ia akan mengajakku duduk di ruang tamu atau di kamar, menanyakan bagaimana hariku dan mendengarkan setiap ceritaku, meski aku tidak pernah berani mengungkapkan semua yang terjadi di belakangnya. "Bagaimana sayang hari ini di rumah? Gak ada masalah kan?" katanya sambil tersenyum, membuatku merasa aman dan dihargai. "Iya Mas, semuanya baik-baik saja kok," kataku dengan menutupi semua masalah yang terjadi selama ini. Keadaan seperti ini berlangsung selama berbulan-bulan. Hingga tanpa terasa, pernikahan kami sudah berjalan 7 bulan. Tetapi di titik inilah, Bu Lastri justru semakin menekan dan menyerangku. Kali ini ia mulai mempermasalahkan fakta bahwa aku belum juga hamil. "Devan, kok Dira belum juga hamil ya? Jangan-jangan kamu mandul ya Dira?" Tuduhannya dengan nada sinis saat kami sedang berada di ruang tamu bersama. "Ibu tidak mau loh punya menantu mandul karena cuma bisa bikin beban keluarga kita," lanjutnya. Mas Devan yang mendengar itu langsung kaget dan mencoba membelaku. "Bu, kami sudah mencoba Bu, tapi memang belum ada hasil. Besok Devan akan coba lagi ke dokter ya Bu, untuk memeriksakan keadaan kami," kata Mas Devan dengan nada lirih. Keesokan paginya, aku dan Mas Devan pergi memeriksakan diri ke dokter spesialis kesuburan. Proses pemeriksaannya menyeluruh, mulai dari tes darah hingga pemeriksaan lainnya untuk memastikan kondisi kesehatan kami berdua. Setelah beberapa jam menunggu hasil, akhirnya dokter memanggil kami masuk ke ruangannya. Dengan lembut dokter menjelaskan, hasil dari pemeriksaan nampaknya tidak ada masalah pada kesehatan Bapak dan Ibu. Semua hasil pemeriksaannya normal, baik dari pihak Ibu Nadira maupun Pak Devan. Saya yakin ini hanyalah soal waktu. Bersabar saja ya. Mungkin sekarang memang belum rezekinya. Aku menarik nafas lega, mengucapkan terima kasih kepada dokter. Namun kegembiraan itu hanyalah bertahan sejenak. Sebab setibanya di rumah, aku dan Mas Devan mencoba menjelaskan kepada Bu Lastri tentang hasil pemeriksaan kami. Reaksi yang kudapatkan jauh dari harapan. "Jadi dokter bilang kalau kalian itu sehat-sehat saja ya?" Bu Lastri menatap kami dengan tatapan skeptis. "Iya Bu," jawabku dengan penuh harap. "Dokter bilang tidak ada masalah, hanya mungkin belum waktunya saja." Namun alih-alih bersyukur, Bu Lastri justru mengerutkan keningnya. Tampak tidak puas dengan penjelasan tersebut. "Devan," katanya, mengabaikan kehadiranku. "Apa kamu gak berpikir lebih dalam lagi? Sudah 7 bulan loh kalian menikah, tapi masih belum juga ada tanda-tanda. Mungkin ini tanda dari Tuhan bahwa dia memang bukan jodohmu." Kalimat terakhirnya seperti pukulan bagi hatiku. Tak hanya Bu Lastri terus saja menyalahkanku,
tetapi juga karena ia seolah menolak semua penjelasan, bahkan ketika fakta di depan mata menunjukkan sebaliknya. Aku menatap Mas Devan, berharap ia akan menyanggah tuduhan ibunya, seperti yang biasa ia lakukan. Namun kali ini, raut wajahnya nampak bimbang. Mas Devan hanya menunduk dan terdiam sejenak, dan ada sorot keraguan di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Dengan suara pelan, Mas Devan akhirnya berkata, "Bu, tapi mungkin kita memang perlu lebih bersabar lagi. Dira sudah melakukan yang terbaik, Bu, dan dokter sudah memastikan bahwa ini hanyalah masalah waktu." Namun Bu Lastri tak menyerah begitu saja. "Sabar? Berapa lama lagi Ibu harus menunggu? Ibu ingin menimang cucu loh, Devan. Apa kamu gak sadar? Semakin lama kamu membiarkan ini, semakin besar kemungkinan kalau Dira itu memang mandul." Aku merasa darahku berdesir mendengar tuduhan itu. Tentu aku tahu bahwa harapan Bu Lastri untuk segera memiliki cucu sangatlah besar. Namun aku tak menyangka ia akan bisa sekejam ini, terutama di depan Mas Devan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diriku sebelum akhirnya berkata dengan suara yang pelan tapi tegas. "Bu, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Semua ini soal waktu. Kami juga ingin punya anak, Bu. Tapi tolong, jangan membuat kami merasa bersalah atas sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan." Namun alih-alih menghentikan ketidaknyamanannya, Bu Lastri justru memutar bola matanya dan berkata sinis, "Kayaknya mungkin memang Tuhan tidak mengizinkan kalian untuk punya anak karena kamu bukan orang yang tepat untuk Devan, Nadira." Aku menunduk, merasa hatiku pecah berkeping-keping. Dalam kesunyian yang menekan itu, aku merasakan tatapan Mas Devan yang penuh keraguan. Aku tak bisa menyalahkannya, karena sebagai anak, dia pasti berada di dalam dilema yang sangat besar. Setelah berdebatan dengan ibunya, saat aku dan Mas Devan sedang berada di kamar, aku mengajaknya berbicara, mencoba menenangkan hatiku yang mulai gusar. "Mas, kamu percayakan padaku? Dokter bilang kita itu baik-baik saja, Mas. Mungkin memang belum waktunya," kataku. Suaraku bergetar. Aku menatapnya, berharap ia akan menguatkanku seperti biasanya. Namun yang kudapati hanyalah tatapan kosong. "Iya, tapi aku gak tahu, Dira. Aku merasa omongan ibu tadi ada benarnya juga. Mungkin kamu bukanlah jodoh yang tepat untukku. Karena jujur, aku juga sudah lama menahan ejekan teman-temanku di kantor tentang kondisi pernikahan kita yang belum juga dikaruniai anak. Aku juga tidak mau terus-terusan berharap kalau memang..." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu apa yang ada di pikirannya. Kata-katanya menusukku dalam, membuat air mataku yang tak bisa lagi kubendung. Mas Devan yang dulu selalu mendukungku, kini mulai meragukanku karena hasutan ibunya. Setelah Mas Devan tertidur, aku tak mampu lagi menahan air mata. Aku bangkit dari ranjang, berjalan menuju sudut kamar mandi dan mengambil air wudhu. Aku berlutut dalam sholat malamku. Tanganku terangkat, air mataku terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. "Ya Allah," lirikku di dalam sela-sela isak tangisku. "Jika memang belum saatnya aku dikaruniai seorang anak, maka kuatkanlah aku untuk menghadapi ini semua. Aku memohon ya Allah, bukakanlah hati untuk keluarga ini, terutama hati suamiku, agar mereka bisa menerimaku sepenuh hati." Malam itu aku menyadari satu hal yang pahit. Meski aku masih memiliki cinta untuk Devan, aku harus bersiap untuk menghadapi kenyataan bahwa cinta saja mungkin tidak akan cukup. Aku tahu hanya kepada Allah aku bisa mencurahkan semua kepedihan ini. Meski hatiku terasa hancur, dalam sujudku aku berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah takdirku. Besok paginya, doaku justru dijawab dengan cobaan yang begitu berat. Setelah malam yang penuh harapan dan doa, aku merasa semangatku mulai pudar saat menyadari kebencian Bu Lastri yang semakin menjadi-jadi. Sepertinya ia memang ingin membuatku merasa tidak betah menjadi istri dari Mas Devan. Saat kami berkumpul untuk makan malam, suasana yang biasanya hangat kini terasa tegang saat mendengar ketukan dari pintu. Aku menatap Mas Devan dengan rasa penasaran dan sedikit was-was.
Bu Lastri dengan ekspresi penuh semangat segera bangkit dan membukakan pintu. Saat pintu terbuka, muncul seorang wanita asing yang belum aku kenal sebelumnya. Dia terlihat anggun dan menawan, dengan senyuman yang ceria. Bu Lastri nampak sangat senang dan langsung memperkenalkan wanita itu. "Devan, Dira, ini Amanda, anak teman arisan ibu," kata Bu Lastri sambil menunjuk wanita itu. "Dia masih muda loh, 10 tahun lebih muda darimu, Dira." Amanda tersenyum manis melambaikan tangannya. "Halo, senang bertemu dengan kalian." Tapi saat Bu Lastri melanjutkan, suasana berubah menjadi semakin menegangkan. "Devan, kamu tahu kan, ibu sudah lama ingin kamu menikah lagi. Dira ini kan belum bisa memberikan cucu untuk ibu. Mungkin Amanda bisa menjadi istri kedua yang baik untukmu," ucap Bu Lastri dengan nada yang sangat tegas. Aku merasa darahku mendidih mendengar kalimat itu. "Maksudnya apa, Bu?" kataku dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata. Mas Devan hanya terdiam, namun aku melihat sorot matanya tajam saat memandang Amanda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rasa sakit yang mendalam menyelimuti hatiku. Di dalam benakku, apakah Mas Devan setuju dengan semua ini? Apakah dia juga mulai meragukanku? Kata-kata Bu Lastri tadi juga seperti sebuah palu yang menghantam jantungku. Perasaanku bercampur aduk, marah, sedih dan bingung. Bagaimana mungkin seorang ibu mertua tega memperlakukan menantunya sendiri di depan orang lain? Aku berusaha menahan air mataku yang ingin jatuh, tapi rasanya sangat sulit. Namun apa yang lebih menyakitkan adalah sikap Mas Devan. Dia nampak terpesona oleh kehadiran Amanda. Wajahnya yang biasa muram kini dipenuhi dengan ketertarikan, dan dia tidak berusaha membela aku sama sekali. Malam itu berubah menjadi malam yang kelam bagiku. Bukan hanya karena penghinaan yang aku terima, tetapi juga karena keheningan Mas Devan. Rasanya seperti ada jarak yang menganga di antara kami. Seakan-akan dia tergoda oleh ide untuk memiliki istri kedua, dan aku merasa terjebak dalam pusaran ketidakberdayaan. Aku ingin berteriak, ingin membela diriku, tetapi saat melihat Mas Devan akhirnya mengangguk setuju dengan permintaan Bu Lastri, hatiku rasanya hancur. Rasanya seperti semuanya runtuh di hadapanku. Mas Devan dengan penuh rasa bersalah memelukku dan berkata, "Dira, pernikahan ini bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku hanya ingin membuat ibuku senang, dan jika mungkin mendapatkan anak dari Amanda." Air mataku tak bisa lagi kubendung. Hatiku hancur lebur, seolah seluruh dunia ini menggelap, dan aku terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Dia menganggap pernikahan kedua ini sebagai solusi. Tetapi bagiku, itu adalah pengkhianatan yang terbesar. Mas Devan suamiku, yang seharusnya menjadi pelindungku, kini justru menjadi bagian dari rasa sakitku. Dengan segala kekuatan yang tersisa, aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku di tengah rasa sakit yang menyayat hati. "Mas, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Apakah aku tidak berarti apa-apa lagi bagimu?" tanyaku, suaraku bergetar penuh harap. Aku menatapnya dengan penuh kerinduan, berharap dia akan mengulurkan tangan untuk menyelamatkan pernikahan kami. Mas Devan menundukkan kepala, seolah menghindari tatapanku. "Dira, aku tidak tahu harus berkata apa lagi," jawabnya dengan pelan. Dan di saat itu juga, aku merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tatapan yang dia berikan bukanlah tatapan kasih seperti biasanya, melainkan tatapan penuh penyesalan. "Jadi semua ini benar-benar akan terjadi?" lanjutku, suaraku nyaris tak terdengar. "Mas, kita sudah berjuang bersama. Kita sudah memeriksakan diri ke dokter. Kenapa semua ini harus berakhir seperti ini, Mas?" Dia menghela nafas berat, tampak bingung dan terjepit di antara dua pilihan. "Ibu ingin agar aku bahagia, Dira. Dia hanya memikirkan masa depan kita," katanya mencoba mencari pembenaran. Aku tidak mau membuatnya kecewa. Tapi kamu harus tahu bahwa aku mencintaimu." "Cinta? Apakah cinta itu cukup, Mas?" tanyaku menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. "Bagaimana bisa kamu tetap mencintaiku, tetapi juga mempertimbangkan untuk menikahi orang lain?
Apakah semua janji kita tidak berarti apa-apa lagi? Dia terdiam, hanya menatapku dengan pandangan kosong. Saat itu aku tahu bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, hatiku tak akan pernah sama lagi. Perasaan hancur dan kehilangan mulai menyelimuti diriku, mengikis semua harapan yang tersisa. Aku merasakan dinding-dinding kesedihan itu menutup rapat, memisahkan aku dan cinta yang dulu menghangatkan hidupku.